wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita yang membahas tokoh Islam yang menginspirasi dunia. Bareng aku, Karisma Lutfi Adila, dan aku, Aina Jamal Fuadia. Hari ini kita mau ngobrolin tentang tokoh perempuan muslim yang luar biasa banget. Bukan hanya dikenal di dunia Islam, tapi juga diakui sejarah dunia. Siapa dia? Namanya Fatimah Al-Fihri, dan yang bikin kita kagum, dia adalah pendiri universitas pertama di dunia, bahkan UNESCO dan Guinness World Records sudah mencatat itu. Keren banget ya, di tengah-tengah dunia yang dulu masih sangat patriarkis, Fatimah justru muncul sebagai pionir pendidikan global. Yuk kita bahas lebih dalam siapa sebenarnya Fatimah Al-Fihri dan kenapa jasanya sangat penting. Jadi, Fatimah Al-Fihri ini lahir sekitar awal abad ke-9 di kota Kairouan, Tunisia. Tapi kemudian keluarganya pindah ke Fez, Maroko, salah satu kota pusat kebudayaan dan keilmuan Islam pada masa itu. Betul, ayahnya adalah seorang saudagar sukses. Jadi Fatimah dan keluarganya hidup berkecukupan. Tapi yang menarik, mereka bukan cuma kaya secara materi, tapi juga spiritual dan intelektual. Keluarga ini cinta banget sama ilmu. Nah, setelah ayahnya dan saudara laki-lakinya wafat, Fatimah mewarisi kekayaan yang sangat besar. Tapi dia nggak ingin mewah atau boros, sebaliknya dia memilih untuk membangun masjid yang sekaligus menjadi pusat pendidikan untuk masyarakat. Itulah awal berdirinya Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin pada tahun 859 Masehi. Tempat ini berkembang pesat dan akhirnya dikenal sebagai universitas tertua di dunia yang masih aktif hingga hari ini. Gak main-main, universitas ini udah berdiri lebih dari 1100 tahun. Dan yang luar biasa, di Al-Qarawiyyin itu diajarkan banyak disiplin ilmu. Gak cuma ilmu agama seperti tafsir dan fikih, tapi juga matematika, astronomi, logika, bahkan kedokteran dan filsafat. Jadi jelas ini bukan sekedar masjid, tapi pusat ilmu pengetahuan dunia. Bahkan tokoh-tokoh dunia pernah belajar atau terinspirasi dari Al-Qarawiyyin. Misalnya Ibnu Al-Khaldun dan Maimonides. Maimonides adalah filsuf Yahudi terkenal, bahkan beberapa cendekiawan Kristen Eropa juga mendapatkan pengaruh dari metode pembelajaran di sini. Dan hebatnya semua itu dimulai dari satu perempuan muslim yang punya visi besar. Fatimah Al-Fihri tidak hanya membangun gedung, tapi membangun masa depan peradaban. Karena kita berpikir, pendidikan tinggi itu baru dimulai dari barat. Tapi ternyata justru dunia Islam dan dari seorang perempuan. Ini semacam plot twist dalam sejarah dunia ya. Dan ini bukti nyata bahwa Islam sejak dulu tidak membatasi peran perempuan dalam kontribusi sosial dan intelektual. Fatimah adalah simbol bahwa perempuan muslim bisa jadi pionir, bukan hanya pengikut. Dan yang paling enak sih menurutku, dia ngelakuin semua ini bukan buat pencitraan, tapi karena keikhlasan. Dia membangun institusi pendidikan sebagai ibadah, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Betul, ini yang patut dia teladani, yaitu semangat memberi manfaat sebesar-besarnya lewat ilmu. Di era sekarang, kita bisa ikut meneruskan jejaknya dengan berbagi ilmu, mendukung pendidikan, atau minimal ya terus belajar. Jadi kalau ditanya apa sih pelajaran dari Fatimah Al-Fihri, jawabanku, kamu gak harus jadi penjabat atau tokoh besar untuk bikin perubahan. Cukup mulai dari niat baik, ilmu, dan juga konsistensi. Dan dari Fatimah ini kita juga belajar bahwa perempuan bisa jadi agen perubahan besar. Islam itu menghargai ilmu dan memberi tempat bagi siapa saja yang ingin menebarkan manfaat, laki-laki maupun perempuan. Intinya, Fatimah Al-Fihri bukan cuma nama dalam sejarah. Dia adalah inspirasi nyata tentang iman, intelektualitas, dan juga kontribusi. Itu dia kisah Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di Indonesia. Semoga kisah ini bikin kita makin semangat untuk ilmu dan menghargai peran perempuan dalam sejarah Islam. Sekian dari podcast kita, terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.